Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Segenap Sivitas Akademika Universitas Kristen Satya Wacana, dimanapun saudara berada di seluruh penjuru Nusantara dan bahkan yang berada di luar negeri. Salam berjumpa lagi dengan pembukaan hari baru di ibadah Senin kita. Dan mari sebelum bersama-sama kita mengawali hari baru anugerah Tuhan ini, kita sejenak berdiam diri dalam ibadah Senin, dan karenanya mari kita awali dengan kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk setiap campur tangan dan rahmat-Mu. Ketika kemudian Engkau menyertai setiap kami dalam setiap langkah juang kami dimanapun kami berada. Hari ini kami dipersekutukan kembali di tengah-tengah ruang virtual untuk bersama-sama membaca dan merenungkan akan kesaksian firman Tuhan. Mari nyatakan kasih setiamu dan kuasailah kami, hingga kami boleh hening sejenak, menyerahkan seluruh hidup kami dan bahkan mengawali minggu ini hanya dalam sabdamu. Kiranya Roh Kudus berkarya atas kami dan Tuhan bersabda. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas pasal yang ke-10.
Lukas 10 saya akan baca untuk kita sekalian ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, yang demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, maka makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap saudara sekalian yang membaca, mendengarkan, dan melakukan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara warga kampus segenap Civitas Akademika UKSW, berjumpa lagi dengan ibadah Senin di pagi ini. Saya memberikan judul untuk renungan hari ini, diutus menyembuhkan sesama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang senantiasa mengasihi Tuhan, saya teringat persis 5 Juli hari Senin yang lalu. Tepatnya pukul 06.26 WIB. Saya menerima WA dari seorang kawan di Surabaya, dan ia mengabarkan bahwa ayahnya terpapar COVID-19. Tetapi ia tidak bersama-sama dengannya. Ayah ini sedang berada di luar kota Surabaya, dan ketika ia harus rapid antigen, si bapak ini positif dan ia disarankan untuk isolasi mandiri. Itu tepatnya hari Jumat, sebelum hari Senin. Nah, hari Minggu malam, si teman saya ini bertelepon kepada orang tuanya, karena kebetulan orang tuanya tinggal bersama-sama dengan kakak dari bapak ini, dari Pak D, dari saudara teman saya ini. Nah, ketika ditelepon, telepon tidak menjawab. Berkali-kali ditelepon, tidak ada jawaban. Maka kegalauan, ketakutan kemudian mulai menghinggapi teman saya. Apalagi kemudian ketika telepon ke Pak D-nya, tempat di mana bapaknya ini tinggal bersama-sama, juga tidak ada jawaban.
Maka mulai ia semakin bingung dalam situasi yang seperti itu. Ya. Kebetulan ia kontak dengan saya, kemudian menyampaikan kisahnya, dan dia berharap saya punya teman yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Karena kebetulan memang tidak jauh dari tempat kelahiran saya, situasi di mana orang tua ini berada, ya. Nah, dalam situasi yang seperti itu dia bercerita, Pak Pendeta, kemarin itu informasi dari bapak saya, dia sudah pergi ke rumah sakit. Tetapi rumah sakit menyarankan untuk isolasi mandiri karena semua masih bisa teratasi menurut rumah sakit. Dan hari Senin pagi itu beberapa kolega saya di rumah sakit saya coba telepon, menyampaikan rupanya beberapa rumah sakit penuh, ya. Nah, saya menyampaikan itu ketika ia berada di Surabaya dalam situasi PPKM darurat yang mengalami ketakutan. Apa yang harus ia lakukan? Ya. Nah, setelah kemudian kita kontak ke sana kemari, kita coba cari teman, kolega, saudara dan lain sebagainya, yang kemudian kita mintai tolong untuk memastikan bagaimana situasi dari bapak ini, ya. Sembari kemudian saya menyarankan, oke deh, apapun yang terjadi, bahwa kawan saya ini dia harus meluncur ke tempat orang tuanya. Dalam situasi yang galau, puji Tuhan, kira-kira agak siang begitulah ya, jam berapa? 10 sampai 12 begitu, ya. Baru saya terima kabar bahwa si orang tuanya sudah dapat penanganan di salah satu rumah sakit di situ. Puji Tuhan, semua kemudian teratasi dengan baik. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan yang senantiasa mengasihi Tuhan, saya rasa bahwa cerita yang tadi saya sampaikan hanyalah sebagian dari kisah ketakutan dan kegalauan sekian banyak orang. Apalagi kemudian ketika mendengar begitu mirisnya berita-berita tentang orang-orang yang terpapar COVID. Meskipun di sisi lain kita juga jumpai cukup banyak orang-orang yang punya perhatian, punya kemudian tindakan baik untuk melakukan tindakan-tindakan pertolongan. Dengan misalnya beberapa orang kita bisa baca di beberapa media, ada orang yang kemudian menyiapkan rumah mewahnya untuk isolasi mandiri misalnya. Ada orang yang mulai merehab mobilnya untuk perawatan darurat orang-orang dengan COVID yang dengan gejala ringan misalnya. Ada mulai gerakan-gerakan yang lain luar biasa. Ada beberapa gerakan dokter gigi, ya, masyarakat umum yang mulai menyiapkan tabung oksigen gratis misalnya. Karena persoalan-persoalan yang semacam ini real dihadapi oleh masyarakat di sekitar kita. Nah, saya mau mengajak saudara-saudara sekalian Civitas, warga kampus UKSW, untuk mencoba melakukan refleksi bersama bagaimana kemudian kisah di dalam Lukas pasal 10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 ini, dengan perikop, dengan judul yang saya berikan, diutus untuk menyembuhkan sesama di masa pandemi seperti sekarang ini, ya. Saudara yang dikasihi dan yang senantiasa mengasihi Tuhan, paling tidak saya mengajak teman-teman saudara sekalian untuk berefleksi dengan 3 hal, ya. Yang pertama, ya, apa yang kita baca tadi itu, dengan kemudian Yesus yang mengutus 70 murid dengan menyampaikan bahwa mereka harus pergi dua-dua, ya. Saya menggarisbawahi kata pergi berdua-dua, ya. Hal yang kemudian bisa kita refleksikan adalah hal ini bukan hanya bermaksud untuk menunjuk kepada jumlah berapa orang harus pergi untuk melakukan tindakan pengutusan, penyembuhan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Tidak. Tetapi mengandung makna keesaan, mengandung makna kesatuan sebagai sebuah komunitas. Saya menggambarkan seperti halnya kesatuan keluarga,
yang digambarkan oleh persekutuan pria dan perempuan. Ini bermakna simbolik. Pergi berdua-dua juga menunjuk pada kebaikan, keseimbangan, kebijaksanaan, dan pemerataan. Meskipun juga dapat menunjuk pada adanya pembagian ataupun pemisahan. Berdua berarti mendesak keluar dari kebingungan dan memanggil kita sekalian untuk bersatu. Ya. Ada referensi yang mengatakan berdua itu dalam budaya Cina, angka 2 juga menunjukkan sebuah makna kesatuan, keseimbangan, dan stabilitas. Artinya apa? Panggilan menghadirkan kesembuhan, panggilan menghadirkan kebaikan di tengah situasi pandemi seperti saat ini. Bukanlah panggilan seorang diri. Bukan pula menjadi tanggung jawab segelintir orang, misalnya pemerintah saja. Bukan pula menjadi tanggung jawab hanyalah mereka yang masuk dalam kelompok tenaga medis. Tetapi pasti juga adalah kita sekalian, menjadi tugas dan tanggung jawab warga kampus, menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat bersama secara komunal, secara kolektif, untuk bersama-sama menghadirkan sebuah ketenangan yang dibuahkan dari kesehatan, kesembuhan masyarakat dari peristiwa pandemi COVID ini. Panggilan pewartaan ini tidak dilakukan sendiri, tetapi dilakukan bersama-sama. Ada ruang gawe ya, yang selalu menopang. Ketika yang satu mengalami keputusasaan, yang satu memotivasi dan mengangkat yang lain apabila terjadi kebimbangan dan kejatuhan. Itu makna yang pertama yang bisa kita hayati. Makna yang kedua adalah ketika kemudian dalam situasi yang sudah tidak menentu, bahkan kemudian menghadirkan sebuah ketakutan-ketakutan tersendiri, mari kemudian kita tetap tenang, kita tetap belajar untuk terus-menerus mengandalkan Tuhan. Itu mengapa kemudian pesan teks yang kita baca tadi itu, jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Andalkanlah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Civitas Akademika Universitas Kristen Satyawacana. Ya. Menurut saya, bahaya terbesar pelayanan kita adalah persoalan keakuan, persoalan keegoan, ego sektoral, ego departemen, ego wilayah, bahkan mungkin pula ego spiritual. Ya. Maka peristiwa ini menjadi situasi yang baik. Di sinilah kita ditempa, dididik untuk tidak mengandalkan daya intelektual, kemampuan dan skill manajerial, tetapi belajar dan belajar dan belajar terus untuk berserah, bertanya kepada Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap peristiwa yang terjadi itu. Yesus sendiri sudah bersabda yang memberikan kuasa, sebagaimana yang tertulis di ayat yang ke-19, kalau kita membaca di ayat selanjutnya, untuk menghadapi tantangan pelayanan. Bekal intelektual dan kemampuan manajerial memang sesuatu yang sangat penting dan dibutuhkan. Tetapi tanpa kepercayaan, tanpa penyerahan diri pada tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, semua seolah-olah menjadi sia-sia. Mengandalkan Tuhan pasti akan dilengkapi dengan berbagai kemampuan, dengan berbagai pengetahuan dan hikmat akan pelayanan yang kita lakukan.
Dengan mengandalkan Tuhan bukan berarti tidak ada hambatan atau godaan pelayanan. Dimanapun kita berada, tugas dan tanggung jawab dalam rupa apapun, hambatan dan godaan pelayanan selalu mewarnai perjalanan kehidupan setiap umat. Dalam menghadapi tantangan pemulihan, mari kita rasa kemudian kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan penghiburan akan apa yang disaksikan oleh kitab Filipi. Saya baca untuk kita sekalian yang demikian. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan perkara bagiku, baik dalam kenyang maupun dalam kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Poinnya adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari dengan setiap apa yang kita miliki, kita boleh berserah seterusnya kepada Tuhan, karena yakin dan percaya segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Itu refleksi yang kedua. Refleksi yang ketiga yang bisa kita ambil bersama-sama adalah, saya meminjam istilah dari Kaisar. Kalau Bapak Ibu Saudara ada ingat Keep Smile dengan goyangan Kaisarnya, ya. Keep Smile, ya, meminjam istilah Kaisar yang terkenal dengan goyangan Keep Smile-nya, ya. Sebagai warga kampus dipanggil untuk menyembuhkan sesama di era pandemi ini, seyogyanya dapat menjaga dan menghadirkan sebuah senyum yang kemudian pada akhirnya sebuah berkat dimanapun ia berada, menjadi berkat bagi yang lain. Itu sama halnya dengan menghadirkan damai dan sejahtera, seperti yang tertulis di ayat yang kelima dan yang keenam. Dengan senyum manis, dengan itu berarti menjadikan kekuatan, menjadi shalom bagi sesama. Saya rasa senyum adalah cara yang paling sederhana dan pasti akan berdampak. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar Pygmalion Effect. Senyum akan berdampak. Kenapa? Karena ketika tersenyum, lawan atau orang lain di sekitar kita pun pada akhirnya ikut tersenyum, merasakan sukacita dari kekuatan itu. Tidak dengan cara-cara yang sulit, tetapi dengan senyum. Dan itu dapat menjadi berkat, menguatkan yang lemah, menopang yang goyah, dan sekaligus membimbing mereka yang sedang dalam kebingungan, dan menyembuhkan bagi mereka yang sakit. Teman-teman, sahabat, dan bahkan keluarga yang terpapar COVID-19, melalui video call misalnya kita bisa menyampaikan senyum, salam, selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini, meskipun hanya dengan video call, karena mengingat kita harus membatasi, menjaga jarak, menghindari kumpul-kumpul, dan lain sebagainya. Alangkah indahnya ketika kemudian kita satu dengan yang lain di era PPKM darurat ini boleh menjadi berkat satu dengan yang lain, dengan tetap menjaga, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Mari segenap warga kampus UKSW dimanapun saudara berada, dan tentunya segenap warga negara, mari bersama-sama dengan senyum keikhlasan dan ketulusan kita bulatkan langkah juang untuk terus saling menopang dan menolong, membawa kesembuhan bagi Ibu Pertiwi, supaya kemudian semuanya boleh menikmati berkat yang daripadanya. Salam Creative Minority. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan yang senantiasa mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kita dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa.
Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, tahun-tahun terakhir ini kami sebagai warga negara, kami sebagai warga bangsa, dan bahkan secara global warga dunia dihantui oleh pandemi COVID-19 yang pada akhirnya kemudian merubah segala sesuatu, menuntut setiap kami untuk menjadi semakin kreatif dalam menjawab setiap tantangan dan menghadapi setiap persoalan yang terjadi. Sebagaimana tanggung jawab kami warga kampus, segenap sivitas akademika dalam tritugas panggilannya, kami berdoa menyerahkan setiap pejuang COVID, dari para pengambil kebijakan pemerintah, baik itu mereka yang ada di eksekutif, legislatif, yudikatif, ataupun kemudian berdoa pula untuk para tenaga medis, para sukarelawan COVID, dari tingkat pusat sampai dengan tingkat rukun tetangga. Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada setiap kami, untuk kemudian dengan bijaksana kami boleh menghadapi setiap peristiwa ini dengan takut akan Engkau, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menjadi berkat bagi yang lain, mencintai sesama, sama halnya dengan mencintai diri sendiri, menjaga kesehatan diri, sama halnya dengan menjaga kesehatan sesama kami. Berkati setiap kami untuk melakukan yang terbaik. Bagi para tenaga kesehatan yang harus berjibaku dengan pasien COVID, mungkin mereka harus tidak tidur, mereka harus menahan haus, menahan rasa lapar. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan menopang mereka, Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka untuk mereka tetap menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan setia. Dan pasti kemudian kami sebagai warga masyarakat, warga kampus pun turut menopang, turut mendukung setiap apa yang mereka kerjakan, supaya pandemi COVID ini tidak semakin bertambah, tetapi sebaliknya jauh berkurang. Dan harapan kami besar, pastilah kemudian menghilang dari bumi pertiwi ini. Bapa di dalam sorga, kami pun berdoa untuk segenap sivitas akademika, dari pimpinan, rektorat, sampai pada para pegawai, para dosen, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, karyawan, mahasiswa, siapapun mereka, dimanapun mereka berada. Biarlah kemudian kami boleh menjadi berkat. Kami boleh menghadirkan kreatif minority di setiap tempat, di setiap kesempatan. Kami menjadi sumber berkat, sumber inspirasi, sumber kekuatan untuk memberikan penghiburan, memberikan topangan, memberikan edukasi, dan lain sebagainya yang menjadi berkat atas masyarakat ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Secara khusus kami berdoa untuk Jawa Tengah. Tuhan berkati di mana provinsi kami ada dan hadir. Tuhan berkati Salatiga, Kota Madya dengan segenap jajaran kepemimpinannya, supaya kemudian kami boleh menghadirkan satu wilayah yang penuh dengan ketentraman, yang penuh dengan kedamaian. Dan kemudian kami berdoa untuk segenap masyarakat, untuk terus satu dengan yang lain mulai mengikis egoisme, mengikis semangat untuk
rivalitas, tetapi sebaliknya kami satu dengan yang lain mulai membangun kebersamaan, satu dengan yang lain membangun perhatian satu, membangun semangat bahwa kehidupan kami secara kolektif, kami punya panggilan untuk Joko Tonggo. Terima kasih Bapa di dalam sorga, inilah seru syafaat kami, dan apabila terselip dosa di tengah-tengah ibadah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang senantiasa mengasihi Tuhan, kebaktian telah usai, mari kemudian kita mengakhiri ibadah kita lanjutkan tugas dan tanggung jawab kita dimanapun kita berada, baik yang harus melakukan setiap tugas tanggung jawab dari dalam kampus, ataupun yang harus bekerja dari rumah, dimanapun saudara berada, tetap mengingat akan 5M, tetap menjadi berkat bagi sesama. Mari kita akhiri ibadah kita dengan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Kristus Yesus dan Roh Kudus, sumber segala damai dan sejahtera, berkat dan kekuatan serta hikmat kebijaksanaan menyertai, memberkati segenap sivitas akademika UKSW dimanapun saudara berada. Bangsa Indonesia pun demikian penjuru dunia sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin. Ibadah usai, selamat melakukan aktivitas. Tuhan memberkati.
sampai